senang rasanya kami mengetahui bahwa adik-adik masih setia di siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Persiapan Ujian Nasional diperuntukkan untuk adik-adik yang berada di sekolah dasar. Ini adalah segmen terakhir ataupun segmen keempat, jadi manfaatkan betul segmen terakhir ini untuk adik-adik mengajukan pertanyaan kepada Bapak Wahyo, tentunya tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Dan seperti yang Kak Asi ingatkan sejak awal acara bahwa pada segmen keempat ataupun terakhir kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi pastikan adik-adik ikut berpartisipasi dalam kuis ini dan jika jawabannya benar akan mendapatkan hadiah menarik, tentunya persembahan dari televisi edukasi. Kita lanjut lagi yuk membahas soal berikutnya di segmen keempat ini. Ada soal ke-8 ya Pak ya? Soal ke-8, oke. Ya, mau soal saya bantu, ke-8, Pak? silakan. Ya. Masih mengenai wacana juga ya, adik-adik disimak. Tindakan mantan juara dunia tinju kelas berat sejati Mike Tyson dari Amerika Serikat dengan menggigit rekan senegaranya Evander Holyfield 28 Juni di Las Vegas, Amerika Serikat mengundang kecaman. Di Inggris, perbuatan Tyson tersebut bahkan dipakai tameng untuk mencabut eksistensi olahraga yang menggunakan sarung tinju itu. Di Amerika, meski tidak se-ekstrim Inggris, kekhawatiran akan keselamatan tinju kelihatan mulai goyah. Oke. Ya. Dan yang ditanyakan adalah pikiran utama, ide pokok yang tersirat ya, dalam penggalan informasi di atas. A. Mike Tyson menggigit lawannya, yaitu Evander Holyfield. B. Tindakan Mike Tyson mendapat kecaman khusus di Inggris. C. Tindakan mantan juara tinju Mike Tyson mendapat kecaman. Dan D. Tindakan Mike Tyson mengkhawatirkan keselamatan Evander Holyfield. Ya. Dan jawabannya adalah yang C. Kita lihat bersama langsung pembahasannya di sini. Tindakan mantan juara dunia di sini Mike Tyson mengundang kecaman, ya, atau mendapat kecaman. Jadi yang ini, yang lain itu langsung dihilangkan, gitu. Jadi tadi diringkas. Itulah yang jadi ide pokok dari paragraf di sini. Ya, mengapa ini ide pokoknya? Yang berikutnya, kalimat kedua, perbuatan Tyson, ya, di Inggris nih bahkan dipakai untuk mencabut eksistensi atau keberadaan olahraga tinju tersebut. Kemudian contoh lainnya, di Amerika tidak se-ekstrim Inggris, kekhawatiran akan keselamatan dunia olahraga tinju terlihat mulai goyah. Jadi kalimat kedua dan ketiga adalah kalimat-kalimat penjelas. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya, dan kali ini mulai dari pertanyaan ke-8 yang ditanyakan berbeda ya Pak ya? Oke, iya. Ya, mengenai pikiran utama, dan sekarang kita lanjut lagi membahas soal yang ke-9, silakan. Oke, soal yang ke-9 masih tentang paragraf. Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Ya. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seorang dengan perilaku sehat, tentu akan menjaga lingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya. Ya. Oke. Ide pokok paragraf tersebut, ya. A. Menjaga lingkungannya agar tetap sehat. B. Perilaku sehat akan berpengaruh pada pilar-pilar lainnya. C. Perilaku sehat akan menjaga kebersihan. D. Perilaku sehat merupakan pilar utama. Dan jawabannya tentunya yang D, ya. Oke. Dengan pembahasannya sebagai berikut. Perilaku sehat di sini, ya, merupakan pilar yang paling utama. Pilar utama adalah perilaku sehat, ya. Hal ini, ya, perilaku sehat ternyata berpengaruh pada pilar lainnya di sini, menyangkut pada perilaku sehat, ya, dengan misalnya contohnya menjaga lingkungan untuk tetap sehat, ya. Kemudian juga untuk menjaga perilaku sehat, salah satunya selain menjaga lingkungan, memanfaatkan fasilitas kesehatan, ya, untuk memelihara kesehatannya. Ya. Ini menjadi kalimat penjelas untuk kalimat utama ini. Baik. Gitu. Ya, sudah 9 soal diberikan, dan sekarang ini Pak Wahyu kita menerima pertanyaan melalui SMS dari nomor 0852255141 sekian dengan pertanyaan, persiapan apa yang harus dilakukan untuk topik kalimat utama agar bisa cepat dan tepat menjawab ujian nasional. Oke.
Jadi ini tipsnya ya, ditanyakan tipsnya bagaimana triknya. Pak? Pertama, sewaktu mendapatkan paragraf yang ditanya tentang kalimat utama, baca kalimat yang pertama dan baca kalimat yang terakhir. Ya, kalimat yang pertama itu tentang apa, yang dibicarakan tentang apa. Ya, kalimat kedua, ketiga, ya, apakah memperjelas kalimat yang pertama. Nah, apabila kalimat yang kedua itu merupakan contoh pembahasan, ya, untuk kalimat yang pertama, tentunya kalimat utamanya ada di kalimat pertama, ya. Tetapi sewaktu kamu lihat yang pertama, kalimat awal-awal itu merupakan contoh, rincian, ya, pembahasan, langsung lihat pada kalimat terakhir, ya. Apakah kalimat terakhir itu merupakan pernyataan umumnya, ya, ide pokoknya. Nah, kalau demikian maka kalimat utamanya ada pada kalimat terakhir, ya. Kalimat utama ada di kalimat terakhir, sewaktu di bagian-bagian awal itu berupa rincian, contoh, pembahasan. Baik, sudah dijawab pertanyaan melalui SMS, dan sekarang ini kita kembali menerima pertanyaan masih melalui SMS juga dari nomor 08772186 sekian-sekian dengan pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari materi menemukan kalimat utama pada paragraf? Kenapa Pak kita harus mempelajari materi? Iya. Ini akan membantu kita, sangat membantu kita sewaktu kita membaca. Jadi sering kali membaca buku-buku ilmu pengetahuan, ya, itu kita bisa tidak membaca keseluruhan, tetapi paragraf per paragraf, tetapi yang diambil kalimat pertamanya. Tidak harus dibaca satu paragraf penuh, tapi cukup beberapa kalimat awal. Oh, ini idenya demikian. Langsung dilewat paragraf kedua. Atau bisa juga paragraf di awal-awal, kalau mau baca beberapa paragraf dilewati, kemudian paragraf berikutnya dibaca pada kalimat-kalimat awalnya, tangkap saja idenya ini, idenya ini. Jadi tidak harus dibaca secara keseluruhan untuk membaca cepat. Baik. Dilihat dari bentuk soal yang ada, ini kan yang ditanyakan ada dua tipe. Yang pertama menentukan kalimat utama, dan mulai pada soal ke-8 dan 9 ditanyakan adalah ide pokok paragraf. Perbedaannya apa Pak? Mungkin adik-adik di rumah masih menemui kesulitan untuk membedakannya. Ya, kalimat utama itu satu kalimat penuh, ya, dari huruf awal, ya, sampai titik. Ya. Sementara ide pokok itu inti daripada kalimat utama itu. Inti dari kalimat utama itu. Baik, semoga adik-adik bisa membedakan antara kalimat utama dan juga ide paragraf, ide pokok dalam sebuah paragraf. Pak Wahyu, kita masuk pada pertanyaan berikutnya dari nomor 08177776 sekian-sekian. Dengan pertanyaan, apakah kalimat utama ada di surat resmi? Pertanyaan bagus nih Pak. Oke, pertanyaan yang silakan. bagus. Surat resmi itu tentunya pertama mempunyai judul kopnya, kemudian yang dituju, kemudian salam. Nah, mulai pembukaan. Nah, maksud utama itulah inti surat, ya. Jadi di paragraf setelah pembukaan itu ada maksud yang ingin disampaikan. Nah, itulah terdapat di sana kalimat utama, ya. Kalimat utama, tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis surat itu intinya apa? Berarti tetap ada ya kalimat utama dalam surat resmi pun tetap mengandung kalimat utamanya. Oke, adik-adik, seperti yang Kak Ahi sampaikan sejak awal acara tadi, bahwa di segmen terakhir ini kami akan menggelar kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan sekarang ini waktunya kamu untuk berlomba-lomba mengikuti kuis si kuadran. Siapa tahu kamu bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan mendapatkan hadiah menarik yang akan dipandu oleh Kak Dika. Halo Dika, apa kabar? Halo Pasti, baik. Iya, pertanyaannya sudah dipegang. Tapi jangan dibacain dulu ya. Iya, tenang aja, kan masih rahasia. Oke, hadiahnya sudah disiapkan? Udah dong pastinya. Oke, kalau gitu silakan Terima kasih Dika. Pasti. Buat teman-teman semua, saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo adik-adik semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Dika dalam kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat adik-adik yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja di 080014030046. Dan jangan lupa ya adik-adik, passwordnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi adik-adik yang beruntung, mendapatkan hadiah nanti dari Kak Dika seperti yang dipakai ini. Bagus kan? Nah, udah pada penasaran nih kayaknya. Langsung aja ya kakak bacakan soal hari ini.
Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut A. Paragraf deduktif atau B. Paragraf induktif. Diulangi sekali lagi ya adik-adik. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut A. Paragraf deduktif atau B. Paragraf induktif. Nah adik-adik, mudah sekali kan pertanyaannya? Langsung aja di 0800 140 3046. Sepertinya sudah ada penelponnya ini. Halo, Kuisi Kuadran. Halo, Kuisi Kuadran. Halo. 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 Kuisi Kuadran, passwordnya? Cerdik, cepat, cermat, ceria. Betul sekali. Dengan siapa dan di mana? Dengan Erin di SD 3 Nangewer. Erin di mana? SD 3 Nangewer, Purwakarta. SD 3 Purwakarta. Baik, Elin. Elin, udah siap dengan jawabannya? Siap. Siap, Elin. Jadi jawabannya apa, Elin? Soal Elin, jawabannya? A. A, paragraf deduktif ya. Baik, mari kita cek bareng-bareng. Dan ternyata jawaban Elin, selamat buat Elin, kamu berhasil menjawab dengan benar dan kamu mendapatkan hadiah menarik dari kami seperti ini. Nah, jangan tutup dulu teleponnya karena kamu akan diminta data dari kami. Buat teman-teman yang lain, sampai jumpa lagi dalam Kuisi Kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Asti. Terima kasih Dika dan juga selamat untuk Elin yang sudah berhasil menjawab pertanyaan Kuisi Kuadran, dan ini pasti akan mengundang untuk adik-adik yang lain juga ikut berpartisipasi dalam Kuisi Kuadran lainnya ya. Pak Wahyu, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan, tips yang bisa untuk lebih menyemangati adik-adik kita bertemu dengan ujian nasional nanti pada tanggal 7 Mei. Silakan. Oke, sebelumnya kalian mesti belajar membaca paragraf-paragraf latihan soal itu, dan perhatikan pada paragraf itu ide atau hal apa yang menjadi pokok pembicaraan ya. Kemudian temukan atau perhatikan kalimat pertama, kalimat di akhir ya. Bila hal utamanya itu ada di bagian awal, maka itu kalimat utamanya ada di bagian awal. Kalau hal atau ide utamanya itu ada di maksudnya menjadi hal pokok itu ada di akhir, maka kalimat utamanya ada di akhir ya. Pokok pembicaraan ada di awal atau akhir, itu yang menjadi kalimat utama, menentukan letak kalimat utama ya. Jadi perhatikan itu. Dua tips, yang pertama baca kalimat pertama, yang kedua baca kalimat yang terakhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal UN nantinya dengan baik dan benar. Ya, kita doakan bersama-sama ketika nanti bertemu dengan ujian nasional, adik-adik kita yang duduk di sekolah dasar mampu mengerjakan soal-soalnya, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran kali ini, Bahasa Indonesia, dengan menentukan kalimat utama dan juga menentukan ide pokok dalam suatu paragraf ya. Saya Kasih Motar dan juga Bapak Wahyu Hartanto Jati mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali tentunya dalam siaran pendidikan interaktif berkisi-kisi persiapan ujian nasional sekolah dasar. Sampai jumpa. Oh ya, makasih.